Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal mursalin. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak kelas 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Nah, hari ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan bersama Ustadz Depiansyah, ya. Kita akan belajar tentang futsal, ya. Mungkin futsal merupakan salah satu olahraga yang anak-anak kelas 7 sukai dan senangi sekali, ya. Nah, kali ini kita akan belajar sedikit tentang futsal, ya. Apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang akan kita pelajari pada hari ini yang pertama adalah sejarah futsal. Kemudian yang kedua adalah peraturan di dalam olahraga futsal. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kalian tidak tahu ya, sebenarnya futsal ini olahraga baru ataukah olahraga lama sih sebetulnya. Nah, futsal ini ternyata merupakan olahraga yang cukup lama. Tetapi yang paling lama adalah sepak bola, ya. Tapi futsal juga cukup sudah lama. Pencetusnya adalah seorang guru ternyata, Masya Allah, ya, seorang guru olahraga, ya. Namanya adalah Juan Carlos Seriani Gravier. Pria ini merupakan pria berkebangsaan atau berkewarganegaraan Uruguay. Jadi ceritanya begini, ya. Ketika dia ingin mengajar anak-anak, ya, membawa anak-anaknya ke lapangan untuk belajar tentang sepak bola, ternyata pada hari itu hujan, ya, hujan. Nah, karena terjadi hujan dan tidak bisa bermain sepak bola di lapangan, maka guru tersebut Juan Carlos ini dia membawa anak-anaknya ke ruangan untuk bermain sepak bola. Tetapi setelah lihat ruangannya tidak cukup, ya, hanya bisa 5 lawan 5, nggak bisa 11 lawan 11, sehingga Juan Carlos ini dia membuat aturan, ya, untuk permainannya 5 lawan 5, ya, sehingga mulai dari situlah, ya, dari mulai negara Uruguay ini kemudian ke negara-negara sekitarnya di wilayah Amerika Selatan, hingga akhirnya olahraga ini semakin lama semakin terkenal di wilayah Amerika Selatan, ya. Jadi olahraga ini awalnya munculnya sekitar tahun 1930 tadi, ya. Tahun 1930 hingga akhirnya pada tahun 1989 FIFA memutuskan membuat kejuaraan yang pertama, ya, sekaligus mengakui adanya olahraga futsal sebagai bagian dari FIFA, ya. Dan juaranya yang muncul pada saat itu yang pertama kali diadakan oleh FIFA adalah Brazil, ya, sebagai negara sepak bola. Nah, selanjutnya dalam futsal ada beberapa peraturan. Maksudnya peraturan di sini bukan peraturan permainan, tapi aturan-aturan dalam futsal yang harus dimiliki atau dipatuhi oleh setiap tim dalam sebuah permainan, dalam aturan futsal, ya, secara bukan permainannya, ya, bukan, tapi secara aturannya saja, ya, peraturan-peraturan futsal itu sendiri. Yang pertama adalah syarat lapangan futsal. Yang kedua, syarat jenis bola futsalnya, ya, karena bukan semua bola bisa dipakai buat bermain futsal, ada jenis bolanya, ya, sebagaimana sudah kalian ketahui kan, ya. Kemudian syarat pemainnya, ya, berapa sih jumlah pemainnya, kemudian durasi waktu dan jumlah dan tugas wasit. Nah, kan kita pelajari satu persatu, ya, berikut ini. Pertama, syarat lapangan futsal. Nah, syarat lapangan futsal sendiri ada 2 jenis. Ada yang mengikuti standar nasional, artinya di Indonesia, ya, di Indonesia ini diperbolehkan.
ya. Dan juga ada yang internasional. Jadi kalau di internasional ya, misalnya di Indonesia di sini mulai dari panjang 25 meter sampai lebar 16 meter itu masih diizinkan, tetapi kalau sudah lingkup internasional hanya boleh 38 untuk panjangnya minimal dan untuk lebarnya minimal 20 meter. Jadi perbedaannya di minimalnya ya, panjang terendahnya dan lebar terendahnya. Adapun panjang maksimal dan lebar maksimalnya sama ya. Sama-sama untuk panjangnya sama-sama 42 meter dan lebarnya sama-sama 25 meter. Jadi bisa diperhatikan ya anak-anak di sini ya. Kalau kita lihat nih, kita main di lapangan futsal mana, kita bisa lihat itu standarnya kira-kira sudah nasional atau internasional. Jadi kalau internasional minimal 38 meter, kemudian lebarnya minimal 20 meter. Itu standar internasional. Kemudian syarat bola yang digunakan pastinya adalah bentuknya bulat. Nggak mungkin ya kalau kita main bola bentuknya kotak atau segitiga atau bentuk yang lain selain bola. Ya, karena susah gelindingnya. Pastinya bentuknya adalah bola, yaitu bulat ya. Bentuknya bulat sehingga mudah menggelinding. Kemudian diameternya adalah 62 sampai 64 cm ya. Kalau ini diameter kita titiknya itu dari ujung ke ujung ya, itu 62 sampai 64 cm. Tapi gede juga ya. Ini 6 mungkin ya, 6. Ya. Kemudian bahannya adalah kulit ya, menggunakan kulit. Kemudian beratnya 400 sampai 440 gram, lumayan ya. Kalau kita tendang bola futsal kan lumayan, kalau pakai tidak pakai sepatu kita akan merasakan sedikit sakit ya ketika kita tendang untuk bola futsal, maka harus menggunakan sepatu. Nah, dalam permainan futsal apabila bola rusak atau pecah saat kompetisi sedang berlangsung, bola wajib diganti dengan yang baru dan meletakkan bola yang baru tepat di mana bola pertama mengalami kerusakan ya. Jadi posisinya sesuai dengan posisi di mana bola mengalami kerusakan. Nah, syarat pemainnya. Nah, dalam permainan futsal ini satu tim itu adalah 12 orang ya. 12 orang. Kalau sepak bola kan dalam satu tim itu ada yang macam-macam ya. Tapi kalau dalam Piala Dunia atau Piala Eropa kadang dibatasi kuotanya. Ada yang 24 pemain, ada yang 22 pemain, atau ada yang 26. Nah, kalau di Piala Eropa kemarin adalah 24, tapi yang boleh duduk di bangku cadangan hanya 6. Hanya 6. Ada sekitar 7 orang ya, hanya 7 atau 6 orang yang boleh duduk di bangku cadangan. Nah, dalam futsal ini ada 5 pemain utama atau inti dan 7 pemain cadangan ya, 7 pemain cadangan. Durasi waktunya adalah dalam satu pertandingan ya, dalam satu babak itu 20 menit ya, karena dia 2 babak maka dia 2 kali 20 menit jadi 40 menit. Tetapi dalam permainan futsal berbeda dengan sepak bola. Dalam permainan futsal jika bola keluar dari garis lapangan maka waktu dihentikan, berbeda dengan sepak bola ya. 2 kali 45 menit bola keluar ya, waktu tetap berjalan ya, itu bedanya seperti itu. Jadi dalam permainan futsal ya 2 kali 20 menit benar-benar 20 menit itu bermain ya, 20 menit itu bermain, dan istirahat setiap babak itu adalah 15 menit. Nah, jumlah wasit dalam permainan futsal itu ada 4 ya. Yang pertama ada wasit utama, wasit kedua, wasit ketiga, dan penjaga waktu ya. Dimana tugas-tugasnya adalah untuk wasit utama, dia pertama meluruskan peraturan pertandingan futsal yang berlaku dengan setegas-tegasnya, mengecek lapangan serta bola futsal yang akan dipakai telah sesuai dengan peraturan sebelum pertandingan dimulai.
mengecek para pemain futsal telah menggunakan perlengkapan sesuai dengan peraturan, mencatat apapun yang terjadi di dalam lapangan saat pertandingan sedang berlangsung, memberhentikan jalannya suatu pertandingan jika ada pelanggaran atau gangguan dari luar lapangan, memberikan hukuman bagi para pemain futsal yang melakukan pelanggaran, baik ringan maupun berat. Sedangkan wasit kedua tugasnya sama dengan wasit utama, hanya saja wasit kedua mengawasi daerah yang berlawanan dengan wasit utama. Maka misalnya wasit pertama mengawasi wilayah sebelah kiri, maka wasit kedua mengawasi wilayah sebelah kanannya, seperti itu. Wasit ketiga memiliki tugas untuk mempunyai catatan seluruh pelanggaran yang terjadi dalam pertandingan. Saat salah satu tim telah melakukan 5 kali pelanggaran, wasit ketiga akan memberikan tanda kepada wasit utama. Mempunyai catatan pemain yang ada dalam lapangan, mencatat jumlah gol dalam sebuah pertandingan, mengawasi pergantian bola, mengecek pemain cadangan sebelum masuk ke dalam lapangan. Dan yang terakhir adalah penjaga waktu, memiliki tugas untuk mengecek durasi waktu pertandingan futsal sesuai dengan peraturan, menyalakan alat penghitung waktu saat kick off dimulai dan menghentikan alat penghitung waktu saat bola keluar lapangan atau terjadinya pelanggaran. Ya, tadi ya, bahwa ketika bola keluar dari lapangan atau terjadi pelanggaran, maka waktu akan langsung dihentikan oleh penjaga waktu. Mencatat jumlah gol yang terjadi dalam pertandingan, memberikan tanda jika pertandingan akan segera berakhir. Ya, inilah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami sedikit tentang olahraga futsal, ya, olahraga yang kalian gemari, olahraga yang kalian sukai. Nah, setelah ini silakan anak-anak mengerjakan tugas harian, ya, dikumpulkan paling lambat jam 14, ya, jangan sampai terlambat untuk mengumpulkan tugasnya. Jazakallah khair sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.